Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salma Azahra, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Literasi Bahasa Media Digital. Mata kuliah ini membahas terkait beberapa poin penting. Yang pertama yaitu literasi media dan perkembangannya. Lalu yang kedua ada anatomi dan karakteristik bahasa media digital. Yang ketiga teknik editing dan copywriting. Yang keempat ada pembuatan konten multimodal. Dan yang kelima ada SEO atau Search Engine Optimization dan bisnis literasi bahasa media digital. Sebagai output akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki kompetensi dan juga portofolio dalam bentuk konten digital multimodal. Terdiri dari konten teks, gambar, audio, video, maupun live streaming. Di mana konten tersebut nanti akan dipublikasikan melalui website berbasis user-generated content di www.literasiliwangi.com. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi meliputi yang telah tertuang dalam RPS dan juga telah divalidasi oleh KBK atau Koordinator Bidang Keahlian dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki keterampilan dan juga pengetahuan dalam bidang literasi bahasa, khususnya di literasi media digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan produk kreatif dalam bidang bahasa, sastra, dan juga pembelajarannya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebanyak 10%. Yang kedua adalah tugas sebanyak 10%. Yang ketiga ada praktikum sebanyak 25%. Yang keempat adalah UTS sebanyak 25%. Dan yang terakhir adalah UAS sebanyak 30%. Tiga komponen utama dalam mata kuliah ini adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan juga RPS yang dapat langsung diunduh oleh mahasiswa pada laman LMS Siakan IKIP Siliwangi, serta memberikan presentasi interaktif secara tatap muka sehingga mahasiswa dapat mendapatkan pemahaman langsung melalui apa yang sudah disampaikan. Materi yang saya sampaikan didukung langsung oleh berbagai macam media pembelajaran. Di antaranya ada video pembelajaran, ada modul interaktif, lalu ada website Literasi Liwangi, ada juga kuis interaktif berbasis website seperti www.jadijuara.salmahazahra.com, lalu ada juga Genially maupun Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini meliputi komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa, berupa sesi diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari dua. Yang pertama ada assessment formatif untuk penilaian proses melalui kuis, tugas kelompok, tugas individu, serta penilaian proses maupun sikap yang tertuang dalam RPS. Lalu yang kedua ada assessment sumatif, di mana penilaian ini berupa penilaian akhir yang ada di UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model experiential learning dan juga project based learning dengan metode presentasi interaktif, praktik, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa referensi karya para ahli, referensi buku saya sendiri dan juga partner, lalu ada juga model interaktif, dan terakhir ada artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan untuk memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada mahasiswa tentang teknologi dan informasi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Literasi Bahasa Media Digital, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada pertemuan kedua tentang literasi media dan perkembangannya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasa, Kang Teteh, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, apakah di sini sudah ada KM-nya? Sudah. Siapa? Oke, silakan Kang Fauzi ya. Iya, betul. Silakan Kang. Ya, duduk siap semuanya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wah, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan kelas Akang Teteh nih. Gimana kabarnya Akang Teteh semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa sekali ya semangatnya, sampai ibu juga terasa nih vibes-nya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali di pertemuan yang kedua, di mana pertemuan ini yaitu membahas tentang literasi media dan perkembangannya. Untuk lebih detailnya lagi seperti apa, yuk kita siapkan alat-alat yang memang memungkinkan untuk kita belajar ya. Sebelumnya ada pantun dulu nih dari ibu nih, jangan lupa jawab apa. Baik, pagi cerah burung pun bernyanyi. Mentari hangat sinari dunia. Yuk kita pelajari hari ini mengenal media dan literasinya. Kebayang apa yang akan kita pelajari ini? Terbayang ya. Di sini kita akan belajar sedikit banyak tentang media dan literasinya. Oke. Nah, di sini ibu menampilkan sebuah mind map ya, sebelum memahami lebih detail apa sih literasi media dan perkembangannya. Kita masuk dulu ke tentang literasi. Ada yang masih ingat minggu lalu literasi itu apa, teman-teman? Baca tulis. Iya, betul. Sepakat baca tulis? Oke, sepakat. Nah, kita lihat pemaknaan literasi ternyata tidak hanya baca tulis, teman-teman. Kita lihat di sini ada dua makna dari literasi. Ada bermakna sempit dan ada bermakna luas. Bermakna sempit betul yang tadi teman-teman sampaikan ya. Di sini ada makna secara sempit tentang baca dan tulis. Sementara untuk makna luas itu seperti apa? Yaitu teman-teman bisa melihat bahwa literasi tidak hanya baca dan tulis, melainkan banyak sekali. Ketika teman-teman bisa bikin sosmed, lalu barangkali teman-teman tadi sempat baca sosmed, apakah di sini siapa nih yang tadi pagi atau tadi sebelum masuk ke kelas ini ada yang sempat scroll? Wah, nampaknya semuanya ya. Kira-kira gimana nih? Apa yang teman-teman dapatkan dari sana? Gimana? Gimana Teh? Aku tadi sempet scroll sosial media, itu ada pembahasan tentang Perang Dunia Ketiga, Bu. Perang Dunia Ketiga luar biasa. Apa bisa berpengaruh terhadap apa yang menjadi perasaan Teteh gitu? Berpengaruh banget, Bu. Jadinya kita tuh kayak ngerasa overthinking gitu, Bu. Jadi kayak khawatir tentang hal itu gitu. Sampai sekarang Teh? Sampai sekarang. Wah, luar biasa ya. Pun begitu dengan teman-teman, punya informasi lain? Wah, nampaknya semuanya juga sempat melihat scroll ya, apapun itu yang ada di dalamnya. Nah, berbicara tentang scrolling, berbicara tentang literasi maupun media, nampaknya teman-teman, ibu nih bisa memvalidasi nih. Sepertinya Teh Isma sekarang lagi seneng berita tentang Perang Dunia Ketiga, lagi khawatir. Makanya yang muncul di sana adalah Perang Dunia Ketiga, benar? Tapi ibu bukan cenayang, ya apalagi cicayang bukan ya. Tapi kenapa ibu bisa tahu nih, kenapa relate dengan apa yang disampaikan dan ibu bisa tahu kira-kira Teteh melihatnya seperti apa saja? Karena itu merupakan bagian dari sebuah filter bubble. Ya, nah untuk lebih detailnya kita langsung saja lihat ke sini dulu teman-teman, bahwa tadi kita sudah memaknai bahwa literasi terbagi jadi dua. Ada literasi secara makna yang sempit dan luas. Kalau untuk luas ternyata banyak teman-teman. Di antaranya ada literasi teknologi, informasi, sosial maupun media. Di mana penjabaran hal ini ibu bisa simpulkan. Kita bisa lihat nih ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya materinya, silakan diilhami, dipelajari, dimaknai. Ya, kalau sudah lihat, kita bisa ngambil sebuah benang merah. Benang merahnya apa? Yaitu ternyata
Makna literasi secara luas merupakan sebuah kemampuan seseorang, di mana seseorang itu mampu bisa berpikir kritis, pun begitu mampu mengolah dan menyebarluaskan informasi dalam berbagai macam teknologi maupun media. Jadi kalau Teh Isma tadi sempat melihat, wah berita perang, nggak mungkin langsung tiba-tiba percaya begitu saja kan ya, pasti dibandingkan dengan teori yang lainnya. Entah itu misalnya, kok di segmen ini beda dengan segmen ini, kok ini dengan beda, dan kekhawatiran setiap orang juga berbeda. Mungkin Teh Isma melihat, Teh Isma khawatir nih dengan keperangannya, tapi orang tua teman-teman mungkin santai saja, ya nggak sih? Coba kira-kira kenapa? Karena tidak apa? Karena jarang melihat akses ke gadget yang lebih canggih. Betul sekali. Ya, salah satu poin yang tepat apa yang disampaikan Kang Fauzi adalah yang namanya kekhawatiran muncul dari bahasa yang tertuang. Maka berpengaruh ternyata sebuah bahasa. Betul, teman-teman? Dan itu juga akan dimaknai menjadi masuk ke konsep dasar literasi digital. Ketika di sini semuanya sudah disimpulkan, ada sebuah kesimpulan yang sangat mendasar ya, di mana yang namanya literasi itu kemampuan berpikir kritis dan menyebarluaskan informasi, maka di sini di mana informasi itu dituangkan, yaitu di media, teman-teman. Nah, karena kita judulnya literasi bahasa media digital, maka kita lihat konsep dasar dari literasi media digital itu sendiri ya. Seperti apa? Ini, teman-teman. Makanya tadi sempat disinggung, beda nih orang tua dengan anak muda atau teman-teman generasi zilenial. Kenapa bedanya? Tentu saja media yang digunakan berbeda. Cenderung pernah lihat bapak-bapak baca koran, ya wah hidupnya tenang sekali ya, dibanding mungkin kita yang baru bangun langsung lihat gitu ya. Nah itu ada kaitannya dengan konsep dasar literasi digital. Karena seolah-olah dunia ini terus bergerak tanpa memberikan ruang untuk kita terhenti gitu teman-teman. Kenapa? Mungkin teman-teman pernah lihat ada case The Day in My Life, ya tentang keseruan cerita kita hari ini. Nah itu kita jadikan studi kasus. Coba ya, masih ingat? Pikirkan salah satu ya, lalu kita masukkan ke sini. Apakah ada nilai unsur kreativitasnya teman-teman? Ada. Contohnya kayak gimana? Edit, transisi, lalu ada lagi? Ada stiker-stiker dan lain sebagainya. Bukti bahwa di literasi digital kita butuh namanya kreativitas. Lalu yang kedua, ada kolaborasi. Tentu ada ya? Ada. Minimal ada yang editnya, ada yang ngamerainnya, ya dan lain sebagainya. Lalu ada critical thinking dan evaluation. Gak mungkin kan ikut-ikutan. Ya, kalau kita pengen ikutan FYP lah katakannya, pasti kita ikut dulu tren gitu. Nah, kalau ujuk-ujuk ikutan tanpa memaknai, tentu saja inte a day in my life apa gitu ya. Maka kita harus berpikir dulu. Kira-kira saya akan menceritakan tentang apa? Baru bangun langsung gua habis tidur apa ya? Bangun tidur terus mandi gitu ya. Apakah seperti itu atau seperti apa? Nah, di sini peran untuk berpikir ya. Lalu ada juga cultural dan social understanding. Barangkali mungkin teman-teman pernah lihat masyarakat Baduy ya, barangkali teman-teman bisa langsung make a sense, ternyata beda ya kehidupan kita di sini dan di sana. Bagaimana mereka tanpa skincare gitu ya, tapi Masya Allah glowing in the dark gitu ya. Karena apa? Ada kaitannya dengan cultural and social understanding gitu. Kalau kita mungkin harus perawatan dulu di sana mah air wudhu juga, enggak dong, enggak pakai air wudhu juga ya. Maksudnya dengan kealamian itu juga memancarkan cahaya gitu ya. Lalu ada accurate information, enggak mungkin menyampaikan sesuatu kalau itu bohongan, ya kan? Ya, karena harus dikurasi terlebih dahulu. Lalu safety, maka setiap orang juga memiliki hak akses. Bolehkah nge-private, barangkali ya IG-nya, lain sebagainya. Itu juga bagian dari safety. Lalu practical and functional skill. Ada kemampuan untuk menjalankan, mengoperasikan apa yang menjadi perangkatnya. Ya kan? Minimal kalau teman-teman punya TikTok, mungkin harus tahu cara ngeditnya gimana, cara menambahkan suaranya gimana. Kalau nggak tahu, ini gimana ya ini gimana ya, nanti nggak jadi videonya, ya. Lalu dan professional communicator, setiap orang punya masing-masing kemampuan untuk mengomunikasikan, dan itu tentu saja teman-teman bisa memberikan dampak karena akhir dari semuanya adalah bisa mengomunikasikan. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Sebelumnya apakah ada dulu yang ditanyakan teman-teman? Oke, dari Teh siapa? Coba Ibu yang tahu dulu. Izin memperkenalkan diri ya Bu, nama saya Sutan. Izin bertanya,
mengenai orang zaman dulu, kenapa sih mereka itu lebih percaya dengan koran dan juga TV. Sedangkan nih orang zaman sekarang tuh mereka percayanya tuh berpindah ke media sosial. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Teh Sultan. Kita beri aplaus dulu ya. Pertanyaan menarik nih. Betul juga ya teman-teman, kenapa sih tadi karena disinggung bahwa orang tua mah kok bisa lebih tenang nih. Padahal bacaan mereka itu koran, tapi sementara orang zaman sekarang kok lebih percaya dengan media sosial sampai membuat panik. Salah satu case-nya yang dialami oleh Teh Isma, kayak merasa deg-degan. Nah, salah satunya adalah yang tadi disampaikan Teh. Di sini di literasi media digital, ya, di konsep dasar literasi digital ada namanya accurate information, di mana namanya berita yang terakurasi gitu ya. Maka dia bisa dipastikan, bisa divalidasi dulu teman-teman. Kalau misalnya namanya media digital sekarang kan langsung ya ada puting beliung, terus misalnya nggak mungkin kan langsung pakai make up dulu legain selain sebagainya, nggak mungkin kan ya, tapi langsung di video langsung assalamualaikum guys di sini terjadi kayak gitu kan teman-teman, dibanding dengan media koran. Kalau koran ada puting beliung dulu baru dikurasi, benar nggak itu di Cicalengka atau di Bale Endah? Oh ya, di Cicalengka ditulis tuh, terus tanggalnya berapa dicatat dulu baru disimpulkan dan disebarluaskan. Maka berbeda. Maka kenapa orang tua zaman dulu ya, kalau bisa kita bilang beberapa generasi sebelumnya itu lebih berkecenderungan untuk mempercayai yang namanya koran maupun media elektronik. Sementara teman-teman sekarang karena dekat dengan kita, bahkan sangat mungkin bisa dikatakan dekat, akhirnya kita lebih berkecenderungan untuk terpengaruh. Bukti yang paling mendasar adalah ketika kita mulai merasa resah ketika tidak ngelihat HP, padahal nggak ada yang ngechat gitu. Tapi kayak aduh pengen lihat gitu ya, padahal kan nggak ada ayang juga kan, nggak ada ya. Gitu. Jadi begitu Teh Sutel ya, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Kalau bisa untuk lebih detailnya lagi tentang media, literasi media dan perkembangannya, teman-teman coba perhatikan ini ya. Kira-kira ini di media apa teman-teman? Koran. Koran itu media cetak, elektronik atau digital? Cetak. Lalu kita lihat lagi, kira-kira kalau ada running text seperti ini biasanya di mana teman-teman? Di TV. Di TV. Nah, kalau TV masuknya media apa sih? Elektronik. Lalu yang ketiga, coba kita perhatikan yang biasanya teman-teman suka jeng-jeng pop up iklan. Ini biasanya apa teman-teman, di mana? Digital, betul, di website, betul, di website ya. Dari ketiga hal ini, tentu teman-teman karena bacanya scanning ya, jadi tidak terlalu mendasar. Jadi bagaimana kalau kita langsung saja bermain? Oke, kelompok 1, kelompok 2 sebelah mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mau ngapain nih Bu? Nah, kita akan menaklukkan tantangan, karena tadi sudah diketahui bahwa perkembangan media digital itu mulai dari cetak, elektronik maupun media digital. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih teman-teman ya. Apa tuh Bu? Nah, ini adalah lembar kerja yang harus teman-teman selesaikan. Tantangan pertama yaitu teman-teman mengisi sesuai instruksi. Ya, ketika teman-teman sudah divalidasi bahwa ini misalnya ke bagian media cetak, ini elektronik atau apa, tapi sebelumnya teman-teman perwakilan harus memilih nomor dulu ya. Setelah itu ibu bagikan, lalu teman-teman mengisi sesuai instruksi. Nanti di slide berikutnya ibu akan bertanya tentang apa saja yang harus diisi. Nah, setelah itu Akang Teteh di mana Bu untuk menganalisis medianya? Di sini. Di QR masing-masing yang ibu berikan. Ini berbeda-beda ya, sesuai dengan pilihan teman-teman. Kalau teman-teman sudah, baru nanti teman-teman bisa presentasi. Apakah bisa dapat dipahami? Oke. Setiap orang memegang satu kertas berwarna. Ya. Lalu tuliskan sesuai dengan kebutuhan di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 nanti ketika sudah selesai silahkan langsung menempelkan sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya. Bisa dipahami? Ya. Ibu beri waktu 5 menit. Disilahkan untuk berdiskusi dengan teman. Apakah masih kebingungan? Bisa? Aman? Oke. Langsung dicatat saja poinnya, setiap orang mencatat poin yang memang jadi bagiannya. Oke. Bisa sambil berdiskusi,
Wah ini bestie ya, ini bestie. Sampai bisa ini teh. Aman ya kelompok ini aman? Oke. Ya, bagi yang sudah, wah luar biasa ya. Luar biasa. Nih kelompok 1 dan kelompok 2 ayo enggak. Jangan kalah dengan kelompok 1. Kelompok 3 nih. Silakan langsung tempel saja bagi yang sudah selesai. Yang lain langsung bisa menyusul ya. Ternyata yang paling pertama selesai adalah kelompok 3 ya. Luar biasa. Sekarang masuk ke kelompok 1. Oke. Wah luar biasa ya, beda-beda. Ada yang satu-satu, ada yang oleh satu lalu ditempelkan semua, ada yang satu-satu beda-beda, dan ternyata teman-teman juga memiliki keunikannya masing-masing. Satu lagi belum ya ini. Oke. Luar biasa, 10 menit juga sudah selesai ya Kang Teteh, mantap, luar biasa sekali ya, sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Nah, di antara ketiga ini adakah teman-teman yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompok? Apakah ada? Baik, dengan Teteh siapa? Kita beri tepuk tangan dulu. Dengan Teteh siapa? Amira, Bu. Teh Amira, kita berikan panggung untuk Teh Amira. Silakan Teteh. Ya, bismillah, izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi ya yang mengenai media digital. Untuk dari penyajian media digital itu, yang pertama itu ada clickbait, di mana clickbait itu adalah judul utama atau apa yang pertama kita lihat mengenai informasi yang ada di media sosial, lewat media digital itu biasanya lewat judul gitu, judul-judul yang menarik perhatian dan sensasional gitu. Kemudian selain ada clickbait gitu, penyajian di media digital juga ada melihat gitu reaksi dari netizen atau orang-orang yang menggunakan media digital gitu kan, dan penyajiannya pun secara real time atau secara langsung gitu. Terus untuk fokus dari media digital itu mencari informasi yang memang banyak dibicarakan atau trending topik gitu ya sekarang namanya. Dan selanjutnya untuk di media digital itu juga informasinya terbilang cepat gitu, cukup cepat karena tadi real time itu gitu. Bisa informasi terkininya masuk detik sekarang, beberapa detik kemudian bisa langsung diinformasikan atau disebarluaskan gitu melalui media digital gitu. Terus dan informasi yang dari media digital itu juga bisa terus menerus gitu karena tadi cepat itu gitu ya. Jadi akan numpuk gitu, informasi satu keluar lagi, informasi baru, informasi yang kedua, terus informasi yang ketiga, itu ciri khas dari si media digital itu. Kemudian dilihat dari interaksinya gitu, cukup aktif gitu ya di media digital tuh, maksudnya aktif di sini tuh bisa saling mengomentari, bisa saling mengevaluasi gitu langsung gitu ya. Kemudian jika saya tadi baca sedikit mengenai yang di kelompok 1 ya, jika dikaitkan gitu dengan media cetak gitu, terlihat banget ya bedanya gitu teman-teman. Di mana tadi coba dilihat di poin penyajian gitu kan, kalau di media digital mah ini cukup cepat gitu ya, real time gitu ya. Sedangkan untuk penyajian di media cetak itu cukup membutuhkan waktu yang lama gitu kan untuk memproses informasi tersebut menjadi koran gitu kan, menjadi majalah gitu kan. Kemudian dilihat dari interaksinya gitu kan, kalau di media digital itu aktif langsung gitu, bisa tektokan langsung gitu kalau di media digital, sedangkan di interaksi kan tidak gitu. Kalaupun misalnya ada komentar atau evaluasi harus lewat email dulu gitu kan, buat mengakurasikan informasi seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari saya, Ibu.
Baik, kasih, Bu. luar biasa sekali pemaparan dari Teh Amira. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih banyak Teteh yang sudah berbagi ilmu terkait dengan literasi media dan perkembangannya. Di mana hasil analisisnya sudah sempat disinggung ya, bahwa yang menjadi pembeda teman-teman ya, adanya kecepatan mungkin lebih lambat. Ini kalau bisa dikatakan ini paling dan ini si paling. Kalau ini yang paling lambat gitu ya. Maka untuk media elektronik di tengah-tengahnya. Pun begitu dengan segala macam bentuk penyajian, fokus, kecepatan maupun interaksi. Sampai sini teman-teman sudah bisa memahami? Sudah bisa memahami tentang materi kita hari ini? Apakah ada terlebih dahulu yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya Bu. Boleh Akang, seperti apa? Tadi kan Ibu sempat menyinggung yang namanya filter, bubble filter ya? Iya betul, tadi Ibu sempat menyinggung tentang filter bubble. Filter bubble. Gimana tuh? Nah berarti kalau adanya filter bubble pada media digital, utamanya yang berbasis internet, kita tidak memiliki lagi ini dong, privasi. Jadi seolah-olah kita tuh diawasi. Yang aku tangkap tuh seperti itu loh Bu, dari si filter bubble itu. Apakah benar itu Bu? Baik, pertanyaan luar biasa dari Kang Fauzi. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Terkait apa yang disampaikan Kang Fauzi nih, berarti sebenarnya kita tuh diawasi dong Bu. Karena ternyata kalau kita pelajari, tadi ada media cetak, elektronik, lalu media digital, itu berbeda. Artinya apa? Karena filter bubble itu singkatnya adalah mempersonalisasi diri kita. Dari mana? Dari data yang kita berikan kepada mereka. Untuk itu berhati-hati teman-teman ketika menyuarakan sesuatu, karena dia sedang merekam dan dia dikumpulkan dalam sebuah big data lalu diproses di dalam mesin learning. Makanya kenapa Akang bisa ketahuan tadi Teh Isma bahwa Teh Isma sedang suka khawatir, misalnya Teteh yang suka K-pop kah atau suka lain apa, itu karena apa yang kita sampaikan terekam. Seperti itu ya. Jadi kita semakin literat. Setelah tahu dari sini mungkin tidak serta-merta asal untuk memahami sesuatu atau mengklik sesuatu ya. Nah, karena Kang Teteh sudah memahami dan teman-teman juga sudah punya lembar kerja yang sudah diisi, teman-teman bisa scan di sini ya. Silakan masuk ke Literasi Siliwangi dan unggah kegiatan kita hari ini. Boleh share tentang gambarnya, boleh share pengalaman hari ini seperti apa, boleh di sini ya. Di mana? Yaitu di web literasiliwangi.com ya. Itu merupakan sebuah website yang Ibu bangun untuk membangun mahasiswa, untuk membangun portfolio mahasiswa. Nah, sebelum diakhiri ada kuis dulu ya. Kita mulai saja pertanyaan pertama nih. Literasi media digital tidak hanya soal menerima informasi, tetapi sebagai apa teman-teman? Melek maksud dan struktur dibalik pesan media. Oke ya. Kita juga ini berdasarkan teori dari Silverfarb ya, Art Silverfarb. Lalu yang kedua, bagaimana urutan perkembangan media digital di Indonesia tadi? Cetak elektronik digital. Baik, kita lihat cetak elektronik. Selamat Akang Teteh, luar biasa. Artinya ketika sudah ada kuis, teman-teman sudah bisa mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak Akang Teteh. Sebelum mengakhiri, pesan dari Ibu, sebuah pembelajaran merupakan bahasa cinta semesta, sementara literasi media menjadi kunci untuk memaknainya. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Literasi Bahasa Media Digital, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.